Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Harga semua jenis beras di Kabupaten Karangasem mulai naik. Kasus rabies marak di Karangasem. Pemkab gencarkan vaksinasi. Mencoba wahana Kuta Beach Skate Park pertama di Asia yang berlokasi di pinggir pantai. Jumlah kasus rabies akibat gigitan anjing liar di Kabupaten Karangasem saat ini cenderung menurun. Pemkab Karangasem melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan saat ini gencar melakukan vaksinasi rabies karena jumlah kasus gigitan anjing liar mencapai sekitar 1.700 kasus. Tim vaksinator dikirim ke sejumlah kecamatan untuk memvaksinasi hewan piaraan seperti anjing dan kucing. Sehingga saat ini jumlah kasus rabies sudah bisa ditekan hingga 78 kasus. Kasus rabies akibat gigitan anjing tercatat masih terdapat di Kecamatan Apang, 14 kasus. Karangasem 13 kasus. Kubu 11 kasus. Sidemen 11 kasus. Banggis 9 kasus. Bebandem 8 kasus. Selat 7 kasus dan Kecamatan Rendang sebanyak 2 kasus positif rabies. Progres berjalan ya, kita tidak ada kendala, cuman kita berbagi waktu saja. Harus memaksin PMK, harus juga vaksin rabies ini kita berbagi. Dari 77.000 populasi anjing yang kita sudah vaksin 43.000 lebih atau 56%. Nah, sedangkan stok vaksin yang kita punya itu 7.000 lebih. Kalau ini kita realisasi artinya sudah 51.000 anjing yang akan kita vaksin atau sebesar 66% yang kita vaksin. Kalau kasus gigitan, Pak? Kalau kasus gigitannya ini cukup tinggi ya. Hampir 1.700, tetapi yang positif rabies hanya 78 kasus. Sementara itu populasi anjing di Karangasem saat ini mencapai 77.000 ekor dan jumlah anjing yang sudah divaksin sekitar 43.000 ekor. Tentu masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem. Saat ini Pemkab Karangasem masih mempunyai cadangan vaksin sebanyak 7.400 dosis. Jumlah ini tidak mencukupi untuk memvaksinasi seluruh anjing di Kabupaten Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pantai Pebuahan di Kabupaten Jembrana semakin lama terkikis akibat abrasi, dan bila tidak segera ditangani, kawasan pesisir akan semakin berkurang dan bisa menyebabkan banjir rob. Pemerintah Kabupaten Jembrana berencana akan membangun pengaman pantai ruas Pangyangan, Pebuahan sepanjang 1,9 km. Anggaran pembangunan ini sebesar 50 miliar rupiah dan menggunakan dana APBD. Untuk revitalisasi pantai, rekrutmen pantai itu di Pantai Pebuahan ini sudah dianggarkan di 2024 di Induk melalui dana APBN senilai kurang lebih 48 miliar 315 juta rupiah. Nah, ini akan digarap di tahun 2024. Nah, ini juga saya mohon kepada teman-teman masyarakat di Pebuahan untuk bisa bersabar. Mohon ini dijaga agar kondisi tidak tambah memburuk ataupun tidak tambah parah. Nah, ini memang kemarin sempat tertunda karena ada beberapa alasan teknis. Salah satunya masalah lahan. Lahan itu belum clear karena ada beberapa daripada masyarakat juga belum bisa menerima, sehingga ini agak tertunda.
Dan kedua juga karena ada alasan juga kemampuan keuangan. Pemerintah Kabupaten Jemberana akan mengawal pembangunan pengaman pantai Pebuahan di Desa Baju Biru, Kecamatan Negara yang menggunakan dana dari pusat sehingga tidak terjadi penyelewengan. Pembangunan pengaman pantai diharapkan sudah bisa terlaksana pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli Selasa lalu kembali menertibkan baliho dan spanduk yang masih banyak terpasang di seputaran Kabupaten Bangli. Baliho dan spanduk yang berisi janji para caleg ini sudah kedaluarsa dan merusak keindahan kota dan langsung diturunkan Satpol PP. Di sejumlah ruas jalan seputaran kota Bangli memang masih banyak terpampang wajah para caleg, padahal ada batas waktu pemasangan. Parpol tidak hanya berlomba memajang baliho di lokasi yang strategis, namun juga di pohon dan fasilitas umum lainnya. Di sini terpampang ada beberapa caleg yang memang memasang, cuman karena di sana space-nya adalah ucapan hari raya, kita sudah memberikan space waktu untuk 1 bulan dari hari raya itu sampai kemarin tanggal 8 ya. Gudeg Lionpang itu adalah batas akhirnya Bapak. Jadi hari ini kita bersiap untuk menyisir di wilayah kota, setelah itu menuju ke Susut, kecamatan yang lainnya Pak, Tepuku dan Kintamani juga. Penertiban baliho dan spanduk dilakukan untuk menjaga keindahan dan ketertiban umum. Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2018, pemasangan baliho dan spanduk ada batas waktu. Penertiban baliho dan spanduk ini juga dilakukan di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli, yakni Kecamatan Bangli, Tembuku, Susut, dan Kintamani. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.